3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irwan Faisal, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Saralangun. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya seorang guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dialami peserta didik. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan penghargaan ataupun imbalan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan adapun yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Keempat, menjadi pemantau. Yang kelima, menjadi manajer. Posisi kontrol seorang guru, di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Yang keempat, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan dengan guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dan menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Dengan 3 tahapan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan adapun tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan dengan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat murid. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif.
Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara warga sekolah dan menjalankan keyakinan sekolah secara bersama-sama. Salah satu perubahan yang ingin dicapai melalui visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat rencana prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kegiatan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif. Teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami dan diresapi, serta dibagikan kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian hal yang menarik bagi saya di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Dengan memberikan penghargaan ternyata dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan termasuk ke dalam kategori menghukum. Perubahan apa saja yang terjadi pada berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum, memantau, dan sebagai teman saja. Seharusnya posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi sebagai acuan pemecahan masalah yang dialami oleh siswa. Kemudian pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani siswa yang ribut dengan temannya karena salah satu dari mereka mengejek nama orang tua dan membuang sampah sembarangan. Saya menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Peserta didik sangat senang diajak berdiskusi sampai akhirnya siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Kemudian menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada diyakini. Yang harus diperbaiki adalah seorang guru seharusnya berada di posisi manajer ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan yaitu sebagai penghukum, memantau, dan sebagai teman. Perasaan saya waktu itu saya merasa bersalah karena selalu memberikan hukuman atas kesalahan yang diperbuat peserta didik saya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengambil posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya menyadari bahwa komunikasi yang secara efektif dengan siswa itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawabannya adalah pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat salah dan jangan diulangi lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Hal lain
penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu melakukan kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah agar budaya positif ini bukan hanya di kelas ataupun di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada lingkungan siswa itu sendiri. Demikianlah paparan tugas koneksi antar materi tentang budaya positif pada modul 1.4 pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.